Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Kemudian hari ini Bapak melakukan sesi coaching ya? ini kita akan melakukan sesi coaching. Nah, sebelum Bapak melakukan sesi coaching, ada sedikit hal yang ingin saya bicarakan. Nanti saat Bapak melakukan sesi coaching, saya akan mengamati antara coach dan coachee selama Bapak berbicara. Kemudian saya juga akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nanti saya juga akan mendengarkan jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan coach. Kemudian pertanyaan dari coach harus disesuaikan dengan prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Bapak melakukan coaching. Yang pertama, Bapak ingin saya bantu dalam mengembangkan potensi coach yang mana nih Pak? Kalau dalam pengembangan kompetensi saya sebagai coach, saya terus terang saja ingin dibantu terkait dengan bagaimana proses kesadaran penuh dan bagaimana mendengarkan yang baik. Jadi Bapak ingin dibantu dalam pengembangan kompetensi coach, yaitu kesadaran penuh dan mendengarkan secara aktif ya. Bagaimana nanti Bapak ingin saya amati? Yang jelas nanti saya ingin Bunda mengamati saya terkait bagaimana penampilan saya, apakah sudah bisa menanggapi pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaan, dan bagaimana saya bisa fokus terhadap coaching, dan bagaimana saya bisa mendengarkan keluh kesah atau permasalahan dari si coaching. Kemudian bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Kalau dikatakan penilaian saya, kalau kaitan dengan kompetensi kesadaran diri dan mendengarkan aktif, terus terang saja saya masih ingin belajar lagi bagaimana meningkatkan kesadaran diri dan mendengarkan aktif itu supaya lebih baik. Kemudian apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya tentunya selain saya mampu meningkatkan potensi terkait kesadaran diri dan bagaimana mendengarkan yang baik, itu juga mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching, dan akhirnya nanti si coaching ini mampu menggali potensinya sendiri untuk mengatasi permasalahannya. Bapak, demikian percakapan prasupervisi kita. Nanti setelah Bapak melakukan coaching dengan coach Bapak, kita akan kembali berbicara, bercakap-cakap setelah Bapak melaksanakan coaching. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih kembali ya. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Ya, kita melakukan percakapan kembali setelah Pak Agus telah melaksanakan sesi coaching tadi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan setelah Pak Agus melakukan sesi coaching tadi. Yang pertama, setelah Pak Agus melakukan sesi coaching tadi, bagaimana Bapak menilai sendiri performa kompetensi tadi? Kalau saya menilai diri saya tadi, saya sudah mengembangkan urutan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan pada si coaching sesuai dengan alur cerita, dan saya juga sudah mampu meningkatkan kesadaran diri saya untuk kesadaran penuh, serta bagaimana saya juga mampu mendengarkan dengan baik apa yang menjadi keluhan si coaching.
membuat Bapak menilai demikian? Yang membuat saya menilai demikian ya karena saya melihat atau menyadari sendiri jalannya komunikasi tadi, bagaimana saya mendengarkan coaching dengan baik dan saya mampu fokus pada si coaching sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan meskipun tadi mungkin pertanyaan saya kurang berbobot dalam artian sistem. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya tadi? Silakan. Setelah saya mengamati percakapan antara Bapak dengan coaching tadi, saat coaching Bapak sudah melaksanakan kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif dengan baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bapak mendengarkan ini? Saya setuju sekali karena tadi saya merasa saya bisa fokus terhadap si coaching dan juga saya bisa mendengarkan dengan baik keluhan-keluhan yang dialami si coaching. Namun demikian, saya juga melihat beberapa hal yang masih bisa kita kembangkan. Misalkan tadi saat Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, saya mengamati Bapak terlihat masih ragu-ragu. Yang sebetulnya sebagai seorang coach saat mengajukan sebuah pertanyaan kepada si coaching, kita sebagai seorang coach harus yakin dengan pertanyaan kita. Bagaimana pendapat Bapak? Ya benar sekali Budaya, memang sebagai seorang coach kita diharapkan mampu untuk berkesadaran penuh, mendengarkan dengan baik, serta mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya pun menyadari ketika saya melakukan coaching tadi, pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan itu sepertinya kurang berbobot, kurang menggali lagi apa aktivitas yang dilakukan si coaching atau potensi-potensi apa yang harus dikembangkan oleh si coaching. Nah, bagaimana tindak lanjut untuk mengembangkan kompetensi tersebut kira-kira Pak? Nah, tindak lanjut terkait hal tadi, saya akan belajar kembali bagaimana melakukan coaching dengan baik. Mungkin saya akan melihat video coaching saya tadi dan juga melihat video-video yang lain baik di LMS maupun di akun-akun YouTube. Nah, dari diskusi kita ini apa sudah terbayang apa yang akan Bapak lakukan? Siapa yang akan Bapak ajak kerjasama? Kemudian kapan akan dilaksanakan rencana Bapak tersebut untuk mengembangkan kompetensi yang tadi? Terkait dengan kapan saya akan melaksanakan secepatnya. Mungkin besok saya akan melihat dulu video yang coaching yang sudah saya lakukan. Kemudian saya akan mengajakkan sejawat saya di sekolah untuk membantu saya terkait bagaimana penilaiannya terhadap coaching yang saya lakukan. Nah, pertanyaan terakhir untuk supervisi ini, apa yang Bapak dapatkan dari proses ini? Yang saya dapatkan tentunya saya mampu mengembangkan lagi kesadaran penuh saya ketika melakukan coaching, serta saya mampu mengembangkan kompetensi mendengarkan yang baik, serta saya masih belajar lagi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Nanti penilaian saya ini akan saya masukkan ke dalam catatan supervisi akademik. Terima kasih Pak Agus. Saya tutup dengan Parang Santi. Om Santi 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 Om. Swastiastu.
Selamat pagi Pak Tony, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu Dia, kabar baik. Tadi saya mendapat WA kalau Pak Tony ingin melakukan sesi coaching untuk hari ini. Apa kira-kira yang ingin Pak Tony bicarakan untuk hari ini? Ya benar sekali Bu, tadi saya sempat meng-WA Ibu ya berkaitan dengan saya ingin coaching nih dengan Ibu ya berkaitan dengan masalah yang saya hadapi. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini ya saya melihat kondisi anak-anak kelas 5 ini ya kayaknya bosan gitu Bu, bosan dalam belajar di kelas. Jadi mereka kelihatan seperti kurang semangat, bergairah, ya gitu Bu. Jadi Pak Tony melihat anak-anak di kelas Pak Tony itu terlihat bosan, kurang antusias, kurang semangat dalam belajar, gitu ya? Iya. Apa yang kira-kira Pak Tony harapkan dari sesi coaching kali ini? Nah, saya mengharapkan solusi Bu ya, bagaimana agar anak-anak itu tidak bosan dalam pembelajaran, mereka bisa semangat lagi dan bergairah dalam belajarnya. Jadi Pak Tony mengharapkan nanti setelah kita bercakap-cakap, kita melakukan percakapan ini, Pak Tony mengharapkan ada sebuah solusi supaya anak-anak Pak Tony lebih antusias dan lebih semangat dalam belajar, seperti Nike. Ya. Nah, kalau boleh saya tanyakan, kalau kita asumsikan dari level 1 sampai level 10, kira-kira tahap semangat atau antusias anak-anak Pak Tony dalam belajar itu kira-kira berada di level berapa? Kalau saya asumsikan Bu ya, sekarang ini mereka ada di level 6 mungkin Bu untuk masalah ini. Berada di level 6. Ya. Nah, untuk idealnya kira-kira Pak Tony ingin mereka berada di level berapa? Mungkin saya harapkan itu ada di level 9. Berarti Pak Tony mengharapkan berada di level 9. Nah, untuk meraih level ini, kira-kira dari pembelajaran yang Pak Tony lakukan selama ini, apa yang paling menarik yang menjadi minat anak-anak? Yang menarik itu mungkin anak-anak senang yang bukan sekedar teori saja Bu ya. Mereka itu selama ini ketika saya dalam pembelajaran, saya memberikan teori mengajar, mereka yang paling menarik ketika mereka diajak untuk bereksplorasi di luar kelas, seperti menemukan masalah, kemudian eksplorasi yang akarnya itu ada di sekitar sekolah. Jadi menurut Pak Tony dari yang saya tangkap tadi, anak-anak itu kelihatan tertarik, kelihatan bersemangat ketika diajak belajar untuk mengeksplorasi lingkungan di luar sekolah mereka, seperti Mika ya. Nah, kira-kira dari pengalaman belajar Pak Tony tadi, anak-anak bereksplorasi dengan lingkungan sekolah, di luar lingkungan sekolah mereka, apa kira-kira yang dapat Pak Tony lakukan untuk menarik agar minat anak-anak, antusias anak-anak, agar pembelajaran itu menjadi lebih menarik, agar anak-anak tidak merasa bosan? Agar menarik ya, bukan hanya teori saja yang saya ajarkan. Agar lebih menarik itu saya menawarkan suatu konsep ya, dimana ketika saat ini misalnya saya sudah akan merencanakan pelajaran, saya mengambil pelajaran bahasa Indonesia. Di sana ada tema berwirausaha Bu. Jadi setelah saya memberikan teori tersebut, kemudian saya akan mengeksplor mereka lebih jauh ya, membuatkan pertanyaan tentang wirausaha, dan pada akhirnya mereka dapat secara kreatif mengembangkan pemikiran mereka tentang berusaha. Nantinya mereka akan saya ajak untuk berwirausaha di sekeliling sekolah. Jadi Pak Tony berencana untuk mengimplementasikan pelajaran bahasa Indonesia menjadi suatu aksi nyata, seperti ini kan yang saya dapat tangkap. Mengajak anak-anak untuk belajar berwirausaha agar anak-anak tidak bosan dengan teori-teori yang didapat di pembelajaran. Benar nih seperti ini ke. Nah, Pak Tony sudah membuat suatu rencana aksi untuk mengajak anak-anak berwirausaha.
Kira-kira siapa saja yang bisa Pak Tony libatkan dalam rencana aksi Bapak ini? Ya, kebetulan ini karena wirausaha Bu ya, jadi rekan-rekan teman sejawat ini ada yang memiliki jenis usaha ya. Jadi sebelum anak-anak itu terjun berjualan, berwirausaha, jadi saya kaitkan dulu, saya libatkan mereka untuk melakukan wawancara terhadap guru tersebut. Kemudian teman saya tersebut bisa menjadi juga rekan sejawat untuk menjadi narasumber. Selain itu, selain teman sejawat, saya juga bisa melibatkan ibu kantin ya, karena ibu kantin juga memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Jadi yang Pak Tony ingin ajak untuk melakukan kolaborasi dengan rencana yang Pak Tony akan lakukan itu rekan sejawat dan juga ibu kantin. Nah, kapan kira-kira Pak Tony ingin melaksanakan rencana aksi ini untuk memompa semangat anak-anak Pak Tony dalam belajar? Ya, ini karena sifatnya urgen ya, karena mereka ini sudah bosan ya, jadi tidak bisa kita diamkan lama-lama Bu ya. Jadi kurang lebihnya karena mungkin sekitar hari Jumat Bu ya. Hari Jumat. Kemudian apa indikator keberhasilan dari kegiatan Pak Tony tadi yang akan Pak Tony lakukan? Tadi Pak Tony mengatakan kalau anak-anak Pak Tony kurang antusias, kurang semangat. Nah, kira-kira apa indikator keberhasilannya dari kegiatan ini? Ya, jadi kalau saya tarik dari tujuan tadi permasalahan ya, di indikator keberhasilannya yang pertama agar anak-anak pertama itu antusias ya. Yang kedua mereka bersemangat. Kemudian yang ketiga mereka lebih siap lagi ketika pembelajaran. Jadi nanti ketika mereka semangatnya sudah terpacu, terlihat dari proses pembelajaran yang akan mereka ikuti, berarti Pak Tony, rencana Pak Tony bisa dikatakan berhasil. Nggih Pak Tony, karena sesi coaching kita hari ini sudah selesai, mau di penghujung. Nah, apa yang kira-kira Pak Tony dapatkan dari sesi coaching kita kali ini? Ya, yang pertama saya menemukan solusi ya atas permasalahannya tadi. Kemudian saya juga dapat mengidentifikasi ya apa yang harus saya lakukan. Kemudian saya juga dapat merencanakan bagaimana seharusnya agar tujuan saya itu dapat tercapai. Kemudian saya juga dapat menentukan ya, memilih rekan sejawat dan ibu kantin sebagai teman kolaborasi saya. Semoga harapan saya ini dapat berhasil memompa semangat anak-anak lain. Iya Pak Tony, sesi coaching kita hari ini sudah berhasil. Nanti minggu depan saya tunggu cerita Pak Tony setelah Pak Tony sudah merencanakan aksi mengajak anak-anak untuk berwirausaha. Semoga ini dapat berhasil nanti meningkatkan semangat, antusias anak-anak dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Pak Tony, sampai jumpa. Om Santi Om. Om Swastiastu. Selamat siang Bu Dea. Selamat siang Bu Kade. Menyambung obrolan kita di telepon kemarin, katanya ada yang ingin Bu Dea bicarakan dengan saya. Nah, sekarang kita sudah bertemu. Apa yang ingin Bu Dea bicarakan dengan saya? Baik Bu Kade, jujur saja akhir-akhir ini saya merasa khawatir dengan anak-anak saya di kelas 1. Mereka seringkali bermain secara tidak aman. Ketika mereka bermain dengan temannya, mereka sering mengakibatkan temannya terluka. Misalnya seperti kemarin anak-anak saya ada yang bermain superhero. Nah, ketika bermain itu dia tidak sengaja memukul temannya sampai berdarah. Sebetulnya dia tuh memang tidak sengaja melakukan itu, tetapi ketika sedang bermain mungkin karena menghayati perannya itu sebagai superhero, dia tidak sengaja memukul temannya sampai berdarah. Itu yang menjadi kekhawatiran saya akhir-akhir ini Bu Kade. Wow, anak-anaknya lumayan keras itu ya Bu Dea ya. Nah, sekarang apa yang Bu Dea harapkan setelah percakapan kita ini selesai nanti? Saya mengharapkan sebuah solusi
bagaimana anak-anak saya nantinya bisa bermain dengan aman. Kemudian mereka itu menyadari ketika bermain yang tidak membahayakan temannya, seperti itu. Begitu. Jika diasumsikan Ibu Dea dengan level 1 sampai 10, tingkat kesadaran anak-anak di kelas Bu Dea bermain dengan aman itu ada di level berapa? Kalau saya asumsikan sih setelah banyaknya kasus yang terjadi akhir-akhir ini, mereka masih berada di level rendah, Bu Kadek, masih berada di level 5. Nah, level 5. Nah, kalau menurut Bu Dea, berapa idealnya anak-anak melakukan permainan dengan aman? Kalau idealnya sih, kalau untuk anak kelas 1 saya tidak muluk-muluk ya Bu Kadek ya. Mereka sudah berada di level 7 itu saja, itu saya sudah senang. Mereka menyadari ketika mereka bermain jangan sampai membahayakan teman, jangan sampai membuat teman terluka, itu saja sih Bu Kadek. Berarti di level 7 ya Bu Dea. Iya. Nah, apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk sampai di tahap itu? Yang sudah saya lakukan sih setelah mengetahui kejadian itu, saya menanyakan kepada anak yang bersangkutan ya Bu Kadek ya. Saya konfirmasi dulu apakah kejadiannya itu seperti apa. Nah, setelah saya konfirmasi kejadiannya itu, dia mengatakan bahwa memang dia itu memukul, dia jujur, anak saya itu dia itu memukul temannya. Dia jujur, tetapi dia melakukannya tidak secara sengaja. Ketika mereka bermain, artinya tidak ada niat dalam dirinya dia untuk memukul seperti orang dewasa seperti itu. Dan dia mengakui dia itu memukul temannya dan dia berjanji tidak akan melakukan itu lagi. Kemudian setelah saya mengetahui itu, tentu saja saya memberikan nasihat kepada mereka bahwa hal itu tidak baik, bahwa hal itu tidak bagus, tidak boleh melakukan hal seperti itu. Kemudian setelah itu saya juga memberikan anak-anak nasihat saya biasanya seperti ini, mengatakan apa yang ada dalam tubuh kita. Misalnya di kepala ada organ apa yang penting, di badan ada organ apa yang penting, supaya mereka menjaga diri mereka. Seperti itu yang saya lakukan. Berarti Bu Dea memanggil siswa dan mengajak berbicara. Iya, Nah, betul. apa ada cara atau metode menarik lainnya yang akan Ibu gunakan untuk meningkatkan bagaimana anak bermain dengan aman? Saya sih sebenarnya ingin menyediakan sebuah permainan Bu Kadek. Jadinya anak-anak kelas 1 itu kan suka bermain. Pastilah mereka, tidak mungkin saya melarang anak-anak saya bermain. Itu kan memang kodrat alamnya mereka ya untuk bermain di saat jam istirahat. Jadi saya itu sebenarnya ingin menyediakan permainan yang aman untuk mereka di sekolah. Supaya mereka tetap bisa bermain, tetapi bermain yang aman, tidak seperti kemarin bermain superhero, tendang-tendangan, pukul-pukulan yang menyebabkan temannya terluka, seperti itu. Berarti menyediakan permainan yang aman ya. Nah, kapan kira-kira Bu Dea akan melakukan kegiatan ini, menyediakan permainan aman ini di sekolah? Saya sih ingin melakukan secepatnya Bu Kadek, kalau bisa permainan itu bisa siap dalam waktu minggu depan supaya anak-anak bisa segera menggunakannya, seperti itu. Nah, oke, semoga minggu depan sudah bisa terlaksana Bu Dea. Nah, siapa yang kira-kira akan Bu Dea libatkan dalam kegiatan Bu Dea ini? Karena saya membuat sebuah sarana ya Bu Kadek ya, saya sebenarnya ingin membuat permainan gale-galean itu Bu Kadek, terus permainan dengklek. Nah, karena ini sebuah sarana, jadi saya pasti akan meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah dulu. Kemudian saya juga ingin menanyakan kepada bendahara BOS, karena ini pasti terkait dengan dana. Apakah bisa dibantu untuk membuat dicat mungkin di halaman sekolah, supaya ada permainan yang bisa dimainkan oleh anak-anak, seperti itu. Oke, bagus ya, programnya bagus, menarik sekali. Nah, apa kira-kira indikator keberhasilan kegiatannya Bu Dea ini? Kalau menurut saya, kegiatan saya sudah berjalan dengan baik ketika anak-anak saya, murid-murid saya sudah bisa bermain dengan aman. Tidak ada lagi anak-anak yang bermain sampai menyebabkan temannya terluka. Anak-anak sudah menyadari bahwa ketika bermain mereka harus saling menjaga dengan temannya, seperti itu. Ini Bu Dea sangat menarik. Nah, kita sudah ada di penghujung pertanyaan saya terakhir. Apa yang Ibu dapat dari sesi coaching ini?
dari sesi coaching ini saya dapat tadinya saya tidak ada bayangan apa sih yang harus saya lakukan untuk agar anak-anak saya bisa bermain dengan aman. Nah, dari percakapan kita tadi saya mendapat bahwa saya akan membuat sebuah permainan. Nah, itu yang saya dapatkan dari sesi coaching ini, Bu Kades. Oke. Bu Dea, kita sudah ada di ujung sesi percakapan kita. Nah, saya ingin bertemu nanti Bu Dea mungkin minggu depan setelah Bu Dea melaksanakan kegiatan ini. Saya ingin mengobrol bagaimana hasilnya. Saya ingin bercakap-cakap kembali nih Bu Dea. Sesi ini kita akhiri ya. Terima kasih banyak Bu Terima Kades. kasih kembali Bu Dea.